Bagaimana kamu menanggapi panggilanmu? Selamat pagi saudara-saudari. Inilah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Yesus memanggil ke-12 murid dari antara para pengikutnya dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan memerintahkan mereka agar tidak membawa apapun selain tongkat, tidak membawa bekal, tidak membawa kantong, dan tidak membawa uang diikat pinggang. Mereka boleh memakai sandal, tetapi tidak boleh membawa 2 helai baju. Mereka diminta mengurapi orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Yesus menetapkan mereka sebagai rasul-rasul yang diutus untuk mewartakan Injil dan menyembuhkan. Mereka dipanggil untuk ambil bagian dalam misi, dan karena itu dipanggil untuk memiliki kedekatan khusus dengan Yesus. Itulah sebabnya Yesus menyatakan diri Naya kepada mereka sebagai Kristus, penebus, dan juru selamat, agar mereka dapat menjadi saksinya. Hubungan yang intim ini memungkinkan para rasul bukan hanya melihat, tetapi juga mengalami karya Yesus secara dekat. Memberi mereka keyakinan ilahi untuk bermisi dan keberanian untuk terus mewartakan Injil, meskipun mengalami penolakan. Pada zaman kita, Roh Kudus juga menyatakan Yesus, Putra Allah, secara pribadi kepada kita. Pengalaman perjumpaan itu begitu kuat, sehingga banyak orang pun memberikan tanggapan yang luar biasa untuk diutus dan menjadi saksi, meskipun mereka memiliki banyak kesibukan dan keterbatasan. Kita pun dipanggil untuk diutus. Yesus mengenal kita, luar dan dalam, termasuk kelemahan-kelemahan kita, namun Ia tetap percaya kepada kita. Para murid juga memiliki kelemahan, tetapi mereka dipanggil bukan karena siapa mereka saat itu, melainkan karena siapa mereka dapat menjadi bersamanya. Perjumpaan kita dengan Yesus meyakinkan kita untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu, agar kita layak untuk diutus. Tidak ada panggilan tanpa misi. Tuhan mengetahui kekuatan dan kelemahan kita, namun Ia tetap memanggil kita. Kata lain dari misi adalah krisis. Jika tidak ada krisis, berarti kita tidak dibutuhkan. Namun krisis dalam misi justru menjadi saat di mana kita dapat menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam misi, kita dapat menerima hak istimewa yang sama seperti para rasul. Sebab ketika Tuhan mengutus, Ia juga mengurapi. Artinya, Ia akan memberi kuasa, melindungi, dan mencukupi. Jaminan Tuhan adalah jika kita gagal melaksanakan tugas. Itu karena kita tidak meminta. Tidak semua orang dipanggil secara khusus untuk berkhotbah seperti para rasul. Namun setiap orang dipanggil untuk mewartakan kebenaran Injil melalui hidupnya. Dengan melakukan yang benar, kita memberi kesaksian. Dan melalui itu pula, kita ambil bagian dalam menyembuhkan dan mendamaikan dunia dengan Kristus. Dalam menjawab panggilan, kita menerima makna dan nilai terdalam bagi hidup kita. Dari keyakinan ini, kita pun dapat memiliki keberanian untuk menanggapi panggilan Tuhan dengan murah hati. Tuhan memanggil kita berulang kali. Namun betapa mudahnya kita berpaling dari panggilan itu, karena kita tidak memahaminya.
kita menunda untuk menjawab atau bahkan mengabaikannya sama sekali. Panggilan itu adalah undangan untuk hidup dalam kehidupan Tuhan. Sebuah hak istimewa yang pernah hilang, namun ditebus oleh Yesus dengan darahnya sendiri. Kita bisa mengorbankan hidup demi karier, kekayaan, pekerjaan, dan keluarga. Namun semua itu tetaplah tujuan yang lebih kecil. Sementara Dia yang wafat bagi kita menganggap kita layak untuk ditebus. Jika kita tidak menganggap Dia layak untuk ditanggapi, betapa menyedihkan hidup kita. Bagaimana kita menanggapi panggilan itu? Sesungguhnya, Tuhan telah mendamaikan dunia dengan diri-Nya dalam Kristus dan mempercayakan kepada kita pewartaan keselamatan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, panggilan-Mu agar aku diutus sungguh begitu agung. Namun aku terlalu kecil untuk karya yang besar ini. Namun aku mencintai hak istimewa untuk mendamaikan orang-orang denganmu. Aku merasa tidak mampu dan belum siap. Namun hari ini Engkau tetap memanggilku, meskipun aku penuh keterbatasan dan kepentingan pribadi. Aku akan menanggapi panggilan-Mu, meskipun aku takut, karena aku hanya dapat berharap kepadamu. Aku percaya kepenuhanku akan kutemukan dalam misi ketika aku taat kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara-saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.